Selamat datang di Politeknik Negeri Madura, jurusan Kesehatan, Prodi D3 Keperawatan. Kembali lagi di segmen Viralkan, video tutorial keperawatan. Perkenalkan, nama saya Nini Susilawati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat LP yang baik dan benar. Sobat perawat, tahu nggak sih apa itu LP? LP adalah suatu konsep atau acuan secara keseluruhan yang digunakan untuk membuat asuhan keperawatan. Perlu diketahui bersama bahwasanya dalam penyusunan LP, setelah menentukan judul, yang pertama kita harus menentukan konsep teori terlebih dahulu, dan yang kedua yaitu menentukan konsep asuhan keperawatannya. Sebelum melanjutkan pada konsep dasar, kita membuat WOC terlebih dahulu. Tujuannya agar mengetahui pohon masalah atau beberapa masalah yang terjadi pada penyakit tersebut. WOC merupakan pohon masalah atau terjadinya suatu masalah yang akan mengakibatkan pada penyakit tersebut. Kita langsung saja pada TB paru. Sebelum terjadinya TB paru, terjadinya infeksi saluran napas terlebih dahulu. Setelah itu, penurunan respon antibodi pada tutup. Pada respon antibodi akan menyebabkan peningkatan sekresi mukus, di mana peningkatan sekresi mukus ini akan menyebabkan sekresi yang tertahan. Dari sekresi yang tertahan, kita akan menjelaskan bahwa peningkatan sputum itu akan terjadi setelah sekresi tertahan. Bisa jadi akan mengakibatkan saluran nafas tambahan seperti rompi, respon batuk, dan bisa membuat masalah keperawatan menjadi bersihan jalan nafas tidak efektif. Langsung saja kita masuk pada konsep teori. Yang pertama ada definisi. Definisi bisa kita ambil dari jurnal, artikel, ataupun Google Book. Nah, pada saat pengambilan definisi tersebut, jangan lupa diparafrase ulang dan dicantumkan kutipan di akhir kalimat. Pada poin kedua, bisa kita tambahkan klasifikasi jika ada. Untuk sumbernya, sama halnya dengan definisi, yaitu bisa kita ambil di artikel, jurnal, dan Google Book. Poin ketiga yaitu anatomi fisiologi. Sebelum menjelaskan anatomi dan fisiologi pada penyakit tersebut, kita bisa mencantumkan contoh gambar dari organ-organ atau saluran yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Untuk sumbernya, sama saja dengan definisi dan klasifikasi. Kita mengambil dari artikel, jurnal, dan Google Book. Selanjutnya, pada poin keempat ada etiologi, di mana etiologi ini bisa kita ambil dari buku SDKI yang sudah tercantum pada WOC, atau bisa mengambil sumber lain atau teori lain yang ada pada artikel, jurnal. Selanjutnya, pada poin kelima yaitu tanda dan gejala, di mana tanda dan gejala ini bisa kita ambil dari buku SDKI. Sesuai dengan masalah keperawatan yang ada di WOC tadi, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, maka kita bisa mengambil tanda dan gejala mayor dan minornya dari masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Atau bisa juga kita mengambil sumber lain dari artikel, jurnal, dan Google Book yang sesuai dengan penyakit tersebut. Pada poin keenam, terdapat penata laksanaan, di mana penata laksanaan dibagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama penata laksanaan medis dan farmakologi, dan yang kedua yaitu penata laksanaan non-farmakologi. Penata laksanaan non-farmakologi juga dibagi menjadi dua, yaitu penata laksanaan keperawatan dan penata laksanaan secara mandiri. Selanjutnya ada komplikasi, di mana komplikasi ini merupakan perubahan suatu kondisi kesehatan atau penyakit yang tidak diinginkan saat penyakit tersebut terjadi. Jadi, kita bisa tambahkan beberapa penyakit pada komplikasi ini yang sesuai dengan penyakit TB paru. Untuk sumbernya, jangan lupa tetap dengan menggunakan artikel, jurnal, dan Google Book. Selanjutnya, yaitu poin ke-8 ada pathway atau WOC. Nah, bagaimana cara menentukan WOC dengan buku 3S? Dalam membuat WOC, kita langsung saja melihat pada buku SDK. Langsung saja, kita setelah menentukan TB paru bahwa itu saluran pernafasan, kita cek di SDKI bagian saluran pernafasan. Setelah itu, kita tentukan kondisi klinis terkait. Kita cek bagian ini, termasuk infeksi saluran nafas. Setelah itu,
kita cek di SDKI apakah ada kondisi klinis terkait yang berhubungan dengan infeksi saluran nafas. Setelah menentukan kondisi klinis terkait, kita langsung ke penyebab. Kita coba cari di bagian isihan jalan nafas tidak efektif. Pada isihan jalan nafas tidak efektif, terdapat kondisi klinis terkait infeksi saluran nafas. Nah, kita cek bagian penyebabnya. Di bagian penyebab, terdapat sekresi tertahan. Jadi, setelah kondisi klinis terkait, kita langsung ke bagian penyebab. Setelah itu, kita langsung ke tanda dan gejala, di mana tanda dan gejala ada dua, tanda dan gejala mayor dan tanda dan gejala minor. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya pada tanda gejala mayor harus mencakup 80%. Apabila tidak mencapai 80%, maka masalah keperawatan itu tidak bisa ditegakkan. Langsung saja, kita cek pada bagian masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif di bagian tanda gejala mayor. Kita cek apakah ada respon batuk, suara nafas tambahan rongki, peningkatan sekutu. Setelah kita menentukan tanda dan gejala mayor, yaitu respon batuk, suara nafas tambahan, dan peningkatan sekutu, kita bisa menegakkan bahwa masalah keperawatannya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Karena tanda tersebut sudah mencakup 80%. Selain ini, kita bisa menambahkan tanda gejala yang terdapat pada tanda gejala minor. Itulah tadi cara bagaimana kita menentukan VOC dengan menggunakan buku SDKI. Dan yang terakhir, ada deskripsi VOC atau patofisiologi. Nah, pada patofisiologi ini kita jelaskan secara singkat dengan cara mendeskripsikan munculnya masalah keperawatan sesuai dengan VOC yang kita buat tadi. Selanjutnya yaitu konsep asuhan keperawatan. Kita lanjut di part 2. Cukup sekian penjelasan pembuatan MP yang baik dan benar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time di segmen Viralkan selanjutnya.